Seoul 1999. Dikabarkan melalui stasiun TV bahwa seorang pemimpin keagamaan akan segera ditangkap oleh kepolisian Seoul karena menganiaya dan mencuri uang pengikutnya. Dari kesaksian Nyonya Huang sebagai korban mengatakan ia pernah dipukuli dan disekap selama 4 jam. Jadi saya itu mengalami kekerasan seksual, dipukul dan disekap di dalam ruangan. Tetapi Nona Huang dianggap telah dirasuki oleh iblis. Dari pemberitaan tersebut, Jeong berhasil kabur dari Korea. (1999년이) 정명석이 십자가가 박히는 해예요. Tahun 99 ini merupakan masa yang kelam buat Jeong di negaranya sendiri. Dengan banyaknya tuduhan dan pengakuan para pengikutnya bahwa ia telah melakukan kekerasan seksual dan penggelapan dana gereja, yang akhirnya ia masuk daftar Red Notice kepolisian Korea. Yang anehnya, kenapa ia masih dicintai sama pendukungnya dan tetap menjadi primadona di dalam GMS. Jeong juga tidak bodoh. Dia juga bisa mensiasati agar pengikutnya tidak meninggalkannya. Di dalam khutbahnya ia menceritakan bahwa ia sama dengan Yesus, mengaitkan peristiwa Yesus di tahun 1500-an yang lalu yang telah memimpin pengikutnya sampai ia dicari-cari tentara Roma hingga disalib oleh tentara Roma. Jeong juga sama menyatakan peristiwa itu, di mana ia akan diburu oleh orang-orang yang tidak suka terhadapnya. Jeong menyebutnya itu dia dalam masa fase kuburnya. Jadi pengikutnya merasa ia adalah fase di mana hal yang sama dirasakan oleh Yesus di saat itu yang dicari-cari oleh tentara Roma, dan inilah saat Jeong merasakan fase kuburnya yang dicari-cari oleh tentara Korea. Dengan dalih ini justru makin banyak pengikutnya yang mendoakan agar fase kubur ini bisa dilewati oleh seorang Jeong. Di saat ia lagi diburu kepolisian, agar lebih meyakinkan lagi di dalam khutbahnya ke semua pengikut GMS, para pengikut harus merelakan Jeong untuk misi ke luar negeri. Ia menekankan kepada pengikutnya bahwa ia sebagai Tuhan akan menyiarkan agama mereka untuk seluruh umat di dunia, dan dia akan memulai misi pertamanya dari Hong Kong. Padahal sebenarnya dengan keluarkannya Red Notice dari kepolisian Korea, sebenarnya ternyata ia itu kabur ke Hong Kong untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Kim Dae-yong adalah seorang dosen dan profesor matematika yang sangat menentang sekte ini. Mengingat banyaknya aduan dan kasus yang bermunculan di media-media cetak maupun media televisi, Kim Dae-yong semakin sangat ingin membasmi GMS. Kenapa seorang Kim tidak menyukai sekte ini? Kita coba berbicara flashback ke belakang. Pada tahun 95, Kim mencoba mengikuti khotbah dari Jeong. Di dalam khotbahnya mengatakan bahwa Grand Canyon sebagai jalang yang besar, dan semua dosen-dosen di negeri ini akan menjadi muridku, sampai mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap profesi dosen di Korea. Kim mulai mencari tahu lebih dalam lagi tentang Jeong. Dia mulai melihat cara-cara khutbahnya yang sangat jauh menyimpang dari yang diajarkan oleh Yesus. Dan yang lebih menyedihkan lagi, suatu ketika saat Kim berjalan bersama pacarnya,
Tiba-tiba pacarnya mengatakan, "Kim, saya pernah dipeluk oleh Jeong." Dan dia mulai bingung dan bertanya-tanya, maksudnya apa ya? Ternyata sang pacar sudah masuk ke dalam sekte yang disebut agama modern bernama Memoir yang masih di bawah naungan GMS. Inilah alasan Kim ingin menghancurkan GMS. Bahkan Kim sempat berkepikiran ingin membeli senjata dan langsung ingin membunuh Jeong. Tapi ada cara yang lebih layak lagi dilakukan oleh Kim untuk menghancurkan sekte ini. Kim mulai mencari para korban dari GMS untuk mengumpulkan data-data dan kesaksian mereka dengan tujuan menghancurkan GMS. Di tahun yang sama, Kim membuat sebuah website Exodus namanya. Website yang berawal hanya curhatan para korban kekerasan GMS menjadi sebuah perkumpulan yang awalnya hanya di dunia maya, akhirnya masuk di dunia nyata, dan mereka membangun sebuah perkumpulan yang membuat GMS mulai ketar-ketir dengan website yang dibuat oleh Kim. Misi ke luar negeri berhasil dan Jeong sudah mendarat di Hong Kong dengan selamat. Namun di Hong Kong, Kim juga melakukan hal yang sama, mengumpulkan para wanita-wanita cantik dan disembunyikan di kediamannya. Ada juga yang dipanggil langsung dari Korea. Jeong di Hong Kong lebih bebas dan liar lagi melakukan sesuka hatinya. Tetapi hal ini malah lebih menjadi masalah buat masyarakat Hong Kong yang mendengar keberadaan Jeong ada di Hong Kong. Di tahun 2001 terdengar di sebuah media cetak bahwa Jeong telah melakukan pelecehan kepada 100 wanita yang rata-rata adalah mahasiswa. Aktivitasnya juga di Hong Kong hanya bersenang-senang dengan wanita-wanitanya. Karena sudah mendiami Hong Kong sudah lama, pada suatu saat visa paspornya habis. Sebenarnya ia bisa saja langsung memperpanjangnya, tetapi urusan administrasi mungkin saat ini Jeong terlihat bodoh. Jadinya dia mencoba pergi ke konsulat Korea dan menyogok dengan sebuah kristal besar ke petugas konsulat. Hal ini membuat konsulat bertanya-tanya, kenapa seorang warga bisa memberikan kristal yang begitu besar dan sebuah paspor yang sudah habis masanya. Setelah dicek dan dikonfirmasi ke Korea, ternyata Jeong masuk daftar red notice di Korea Selatan dan konsulat mencoba menasehati Jeong agar kembali ke Korea. Tapi Jeong langsung lari dari konsulat meninggalkan paspornya yang sudah habis masanya. 해외로 정명석 씨를 만나러 오라는 데 대단한 영광으로 여겨지는 일이었습니다. 방송을 보면 안 된다. 보면 구원이 취소된다. 정명석이 호출을 했어요. 아, 잘 됐다. 이렇게 선생님이 억울한데 내가 가서 고 했습니다. 저희는 얼떨결에 떠미 메시아가 시키는 것이라. 정명석은 제가 잠이 든 줄 알았던지 뜻이라고 했습니다. 어둠 속에서 안 해도 된다. 하지만 없다는 생각이 나면서 소름이 끼쳤습니다. Pada tahun 2003 di Hong Kong, Jeong masih melakukan kebiasaan bejatnya, tetapi kepada wanita Korea yang masih polos, yang tidak percaya dengan media-media yang mengabarkan tentang Jeong. Mereka dibujuk Jeong melalui telepon dan disuruh datang ke Hong Kong, dengan akhirnya hanya memenuhi nafsunya saja. Kegiatan seperti ini dilakukan oleh Jeong di Hong Kong sangat lama,
karena rata-rata wanita yang dilecehkannya adalah orang Korea yang mau datang ke Hong Kong hanya untuk memenuhi kebutuhan cocok tanamnya Jeong saja.